bersama saya Kirina Yuki di We Talk. Kali ini kita akan berbincang dengan Zada Sajda Team yang akan membahas berbagai job desk yang ada di sini. Yuk langsung aja. Nah, sekarang aku sudah bersama salah satu editor di Zada Sajda. Halo kakak, boleh dong kenalin diri dulu nih ke teman-teman yang lagi nonton di sini. Ya, hai, gua Agam. Gua di sini sebagai editor ya. Belum ada setahun sih. Udah ada sekitar 4 bulanan. Oke, Kagam gitu ya. Ya. Kagam. Oke, jadi untuk kesibukan kakak sendiri apa aja sih kak? Kalau kesibukan gue secara keseluruhan ya dalam hari-hari gue gitu. Ya gue paling sibuk sih kuliah gitu kan. Gue juga ikut organisasi. Ya sekarang yang masih aktif sih di DNK TV. Terus gue sekarang juga sambil kerja lah gitu di Zada ini sebagai editor. Jadi kakak juga mahasiswa ya kak? Oke, jurusan apa tuh kak? Gue jurusan komunikasi penyiaran Islam. Gue angkatan tahun 19. Oke, di Univ mana kak? UIN Jakarta. Oke, Ciputat ya? Ya, Oke, jadi awal mula kakak bisa ke dunia pereditoran itu gimana sih kak? kalau ditanya kayak gitu sih sebenarnya alurnya panjang ya, sejarahnya panjang. Gue dari SMA itu udah mulai iseng-iseng lah gitu. Ngelihat pertama awalnya kakak kelas nih ngedit asik gitu kan. Berhubung gue juga kan anaknya seneng gambar gitu. Ya gue seneng gambar, nyobalah nyalurin gitu. Gue seneng gambar di kertas jadi ke PC gitu. Nah dari SMA sampai sekarang gitu gue belajar. Ya tapi sayangnya emang itu gue secara otodidak gitu. Jadi emang dari udah sekolah, dari sekolah tuh udah ngerasa passionnya di situ. Ya. Terus sambil dalamin lagi. Tadi kakak sebut organisasi ya, DNK TV itu TV kampus jadi di Univ. Ya itu salah satu TV kampus ya. Kalau di sini sebutan namanya LPTK gitu. Oke. Lembaga Penyiaran Kampus gitu. Sebagai editor juga jadi. Sebenarnya kalau gue selama di DNK sih nggak cuma jadi editor doang. Gue juga ngalamin jadi kameramen, juga ngalamin pernah jadi produser gitu. Jadi editor juga. Ya tapi yang paling sering emang gue tetap editor gitu. Oke. Nah sebagai editor itu aplikasi dan skill apa sih kak yang mungkin perlu nih buat dimiliki sebagai seorang editor? Kalau mau ngomongin kayak gitu sebenarnya banyak sih ya. Cuman umum deh boleh. Cuman kalau dari gue sih, kalau misalnya mau terjun ke dunia edit kan sebenarnya masih luas banget ya. Ada yang editing ke desain gitu, ada yang lebih ke editing manipulasi gitu, ada lagi yang editing ya bener video juga masih bercabang lagi nih. Video lu mau video buat perfilman atau misalnya buat produk iklan gitu. Ya kan kayak gitu, atau misalnya kalau mau film misalkan lu bermainnya dengan visual effects gitu kan. Kalau misalnya yang video-video lu bermain kayak gimana sih psikologinya gitu kalau misalnya mau ngambil perfilman gitu. Ada sinematografinya seperti itu. Jadi saran gue sih temuin dulu lu pengen jadi editor apa gitu. Salah satu di antara itu, lu riset dulu, lu bisa searching lah, sekarang udah ada teknologi namanya Google ya. Itu lu bisa riset dulu, lu tentuin mana sih yang paling oke menurut lu gitu. Nah itu baru lu bisa kembangin dan lebih perdalam lagi di situ gitu. Secara umumnya gitu. Lebih ke cari dulu deh gitu. Disaring dulu, baru kalau udah ketemu. Kalau untuk fasilitas dan equip itu yang perlu banget apa? Kalau ngomongin fasilitas sama equip itu gimana ya? Kalau zaman sekarang sih udah serba memadai ya. Bahkan orang dari HP pun gitu. Gue ngeliat kemarin di Instagram juga. Orang udah bisa bikin animasi. Padahal dulu kan animasi harus pakai komputer gitu kan. Sekarang udah bisa pakai HP gitu. Sebenarnya apa ya, tinggal gimana ya, tergantung budget juga sih, disesuaikan gitu. Kalau misalnya emang duitnya banyak ya udah lu bisa beli alat berat, tapi kalau misalnya lu punya HP lu bisa aja tetap berkembang dari situ gitu. Aplikasi sekarang udah memadai banget kok buat
lu berkreasi gitu. Oke, jadi di mana aja bisa tuh ya Kak buat berkarya lah pokoknya gitu ya. Bisa. Oke. Cuman kalau di HP kan bedanya kalau misal lu pakai PC nih, biasanya satu aplikasi itu udah all in one gitu, lu di satu itu aja bisa gitu. Kalau nggak satu keluarganya gitu. Gue sebut mereka lah Adobe gitu kan. Nah itu satu link apa gitu, ada Adobe Premiere, ada After Effects gitu buat nambahin efek-efek, itu udah bisa satu keluarga. Cuman kalau misalnya lu pakai handphone, biasanya lu butuh beberapa aplikasi sih. Kayak misalnya buat potong-potong video lu pakai Premiere, lu nambahin efeknya itu pakai aplikasi lain lagi gitu. Terus kalau misalnya edit suara ada aplikasi lain lagi gitu, banyak pokoknya lah. Emang harus pindah-pindah gitu kalau di HP nggak enaknya. Jadi kalau kendala di editor itu Sama kecil. kendala umumnya mungkin equip ya kalau misalnya. Kalau kendala sih sebenarnya, kalau ngomongin kendala ya, kalau gue selama ini sih diedit nggak pernah ngerasain kendala yang gimana ya. Cuman kalau masalah yang umumnya editor rasakan gitu ya, kayak mungkin lu berhadapan dengan art block gitu, lu lagi nggak ada inspirasi gitu, paling itu aja sih yang jadi penghalang kadang. Makanya itu perlu refreshing dulu gitu, atau lu perlu segerin diri sendiri dulu lagi gitu, baru lu ngelanjutin apa yang lu kerjain gitu. Karena ini kan masuknya kan bidang kreatif gitu ya. Kreatif itu harus kita senang dulu, baru kita bakal dapet yang hasil bagus. Oke, jadi kalau untuk ide, misal kakak harus desain nih, terus perlu cari ide, itu biasa kakak cari inspirasinya dari mana? Ngedit apa dulu? Film atau apa? Boleh, kalau kayak kakak biasanya apa tuh? Kalau gue biasanya ngedesain grafis sih, gue lagi konsen di desain grafis. Terus suka nyari kayak, mau kayak gini, itu ada nggak sih kakak kayak tempat yang kakak suka searching di situ, suka cari di situ buat inspirasinya? Kalau untuk itu gue nomaden ya, nggak berpaku sama satu tempat. Intinya kan kalau mau gue nih kan jadi desain grafis gitu, gue ngeliat referensi tuh nggak cuman misal dari Pinterest gitu, kadang di Google juga bagus. Atau kadang kalau misalnya lu mau desain produk itu kan udah banyak contohnya gitu ya di mall-mall gitu. Kalau misalnya ada produk apa gitu, ya gue biasanya kalau misalnya lagi iseng gitu ya, jalan aja nih gitu ke Indomaret atau taruhlah ke Superindo gitu ya, lu dalam aja gitu, lu ngeliat-liatin aja gitu, lu perhatiin apa sih yang menurut lu menarik gitu. Nah baru lu catat gitu, misalnya di HP gitu, lo ketik aja. Nah nanti bisa lo ngedesain, baru bisa lo itulah tadi lo bilang amati, tiru. Nggak ditiru sih. Kalau gue amati, modifikasi, terus tambahin versi lo sendiri. Lebih next level. Kalau ditiru lo nggak berkembang sih. Berarti kalau buat inspirasi itu bisa dari mana aja ya kak? Kayak kita kesini terus tadi bagus nih, bisa di apa tadi, tiru, amati, modifikasi. Tambahin versi gue sendiri. Keren banget nih kak. Makasih ya kakak udah mau sharing-sharing sama aku dan teman-teman semua yang lagi nonton ini. Nah, gimana teman-teman? Seru banget kan We Talk kali ini? Tapi udah cukup lama kita ngobrol bareng-bareng dan sharing-sharing bareng. Udah saatnya aku Kirina Yuki buat pamit undur diri. So, thanks for watching and see you!